والإفادة والاستفادة والإقامة والاستقامة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء لمرضات الله ووجهه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا rabbal alamin. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan kesempatan duduk di hadapan para ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Saya lihat wajah-wajahnya adalah wajah-wajah perindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tersentuh api neraka. Amin. Wajah yang kangen berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan celaka. Dan wajah yang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin dikumpulkan bersama Abu Lahab. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Bapak Ketua DKM Al-Ustaz Ahmad Sunarto MA, Al-Ustaz Dr. Syuhada MA yang baru saja memberikan kita mau'izah hasanah beliau, Al-Ustaz Arfan Derdi, Al-Ustaz Arfan, ada dua nih ya, yang mana orang yang kembar? Masya Allah. Al-Ustaz Musa dan Al-Ustaz Muhammad Yusuf, serta para alim ulama, para habaib, para kiai dan tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah saya. Ini tempat ke-182 saya ceramah, terhitung dari tanggal 27 bulan kemarin. Jadi dari Jambi pulang ke Jakarta baru 11 jam harus terbang lagi ke Medan. Dari Medan pergi ke Binjai, dari Binjai kami pergi ke Siantar, dari Siantar kami pergi ke Langkat, pulang ke Jakarta gak lama pergi lagi ke Kalimantan. Untung bukan mantan kali. Akhirnya pulanglah ke Jakarta. Kalau saya usut-usut hitung ya kurang lebih segituan lah majelis di mana saya membicarakan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita semua berbahagia. Kebahagiaan kita ini tidak dapat kita lukiskan dengan sekedar bicara. Makanya Maulid ini modalnya tidak sedikit. Yang pertama modal hati. Itu modal kita yang paling besar. Kenapa? Karena banyak orang bikin Maulid tapi tidak pakai hati. Ada orang sholat juga tidak pakai hati. Ada orang pergi haji tidak pakai hati. Akhirnya segala sesuatu yang tidak menggunakan hati tidak diterima sama Allah. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang bikin masjid, masjidnya dibakar bu sama Rasul. Bikin masjid bagus apa kagak? Luar biasa apa kagak? Modalnya banyak apa kagak? Dibakar sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak pakai hati. Itu modal kita yang paling besar. Maka saya diwasiatkan oleh guru kami, syuronya Alawiyin seluruh Indonesia, Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Amin, salah satu topnya Alawiyin, orang tua kami se-Indonesia, para habaib itu salah satu orang tuanya adalah Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Amin yang punya majelis Dalail Khairat di Cidodol. Beliau selalu mengatakan, ya Habib Ges, kemana saja kamu mengajar, pesan saya cuma dua. Pertama, bermajelislah dengan niat untuk membersihkan hatimu. Karena kita semua datang ke sini bukan mengaku sebagai orang bersih. Justru kita datang ke sini Bapak Ibu karena kita sadar kita belum bersih.
Kita ingin membersihkan diri. Yang paling utama membersihkan diri siapa? Yang lagi ceramah sekarang. Karena saya sadar betul saya butuh majelis ini. Biasanya kalau rumah tuh kita bersihkan sehari, besoknya sudah kotor. Makanya saya tadi dalam keadaan yang kurang sehat. Ini mohon maaf Kiai, Pak Dokter. Ini ada sariawan posisinya di lidah pas dengan gigi taring. Makanya ngomongnya rada miring. Ditahan-tahan, ini sakitnya luar biasa. Masya Allah. Tapi saya punya motivasi begini. Kalau kamu ya guys bin Abdurrahman Assegaf dikasih kesempatan sama Allah membuat tersenyum kakekmu, membuat tersenyum orang yang paling cinta sama kamu di pagi hari ini, kenapa kamu tolak? Bu, halo. Kaget? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau kita banyak kerjaan di rumah pasti itu banyak urusan iya. Tapi masa kita nggak mau Bu melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kepada kita? Mau apa enggak? Itu sebabnya kita datang ke sini. Pertama kita ngebersihin hati. Pulang dari sini nyaman, insya Allah. Ya, Pak Dokter, insya Allah pulang dari sini istrinya ridho. Ridho apa? Nah, itu urusan sama beliau lah. Sallallahu Alaihi Muhammad. Pulang dari sini hati kita lega karena minimal pahala sebagaimana disebut Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ini dikumpulkan oleh Imam Jalaluddin Al-Hafiz As-Suyuti di dalam kitab beliau Natijatul Fikri fil Jahri Bidzikri. Jadi kalau saya lihat dari 27 hadis pahala bermajelis, yang paling ringannya kita modal duduk diampunin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pahala paling ringan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apalagi pahalanya cinta sama Rasul. Bu, tahu Abu Lahab? Abu Lahab tahu? Apa emang? Abu, bapak Lahab banyak makannya. Abu Lahab tukang makan. Begitu? Bukan. Talahaba yang talahabu talahuban itu artinya wajahnya bersinar. Abu Lahab itu punya wajah glowing Bu, gak perlu pakai bedak. Ya, Abu Lahab punya wajah itu bercahaya, tapi masuk ke dalam neraka. Cuman karena dia punya satu kenangan manis sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya setiap hari Senin dikasih minum dari nukrohnya. Nukroh itu apa Habib? Antara telunjuk dengan jempol. Jadi Abu Lahab tiap hari Senin minum dari sini. Di neraka bisa minum air luar biasa apa kagak? Modal dia cuma satu. Ketika Nabi dilahirkan, dia mengatakan sama budaknya, idhabi fa'anti hurrah, pergilah karena kamu sudah merdeka. Itu orang kafir, orang yang musyrik, jahat sama Rasulullah, masuk neraka masih ditolong dikasih air. Tidak mungkin orang pondok betul yang punya iman kemudian senang dengan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ridho mereka masuk neraka. Insya Allah kita semua di surga Ibu ya. Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Gak boleh kumpul-kumpul kayak begini, apalagi ngerayain maulid. Itu gak ada dalilnya, karena segala sesuatu perbuatan itu harus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, segala sesuatu perbuatan ibadah itu tawakufnya ke Nabi, tapi jangan dipotong sampai situ atuh kaidahnya. Kaidah yang betul adalah kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ibadah, acara, adat dan lain sebagainya memang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik melalui dalil khusus maupun dalil yang sifatnya umum. Ngucapin selamat ulang tahun itu haram, gak ada dalilnya. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, tahu apa kagak? Yang pertama kali mengucapkan selamat ulang tahun itu bukan manusia.
Yang pertama kali merayakan selamat ulang tahun itu bukan malaikat apalagi jin kuntilanak, bukan. Yang pertama kali mengucapkan selamat ulang tahun itu Allah. Allah tahu happy birthday? Tahu. Dalilnya Al-Quran. Coba main-main ke surat Maryam ayat ke-15 dan 33. Ayat 15 bilang apa Allah hadirin? Wassalamun alaihi yauma wulida. Selamat sejahtera bagi Yahya hari di mana dia dilahirkan. Yuk jawab serempak. Selamat hari lahir, bahasa Inggrisnya teh kunaon? Happy. Allah bilang happy birthday Yahya. Jadi kalau kita misalkan nih Pak Dokter ulang tahun, Ustadznya ulang tahun, orang tua ulang tahun, suami ulang tahun, istri ulang tahun, kita dianjurkan mengucapkan selamat ulang tahun. Itu orang ya yang membid'ahkan Maulid Nabi tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kalau kita nuduh nih orang mencuri, ternyata dia nggak mencuri, pahala kita dikasih ke dia, dosa dia ditimpa ke. Kalau ada di tetangga orang Pondok Betung, nuduh satu orang misalkan, nuduh nih ratusan orang yang di Pondok Betung ini maulidan, semuanya ahli bid'ah ahli neraka. Ana mau tanya, sanggup nggak nanggung dosa ratusan orang? Kasihan apa kagak tuh orang? Ada nggak tetangga model gitu? Ada. Sallallahu Nabi Muhammad. Orang model begitu kata Nabi Muhsin, nanti meskipun masuk ke dalam golongannya Rasul, tapi paling jauh dari umat Rasul. Aneh. Tanggal 12 Rabiul Awal nggak boleh kalau senang dengan kelahiran Rasul, tapi mereka bikin konser orang kafir di Saudi Arabia pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka urusan maulid ini bukan urusan sepele. Saya kasih tahu, ngerayain maulid di zaman sekarang kada ayakuna wajiban, hukumnya hampir jadi wajib. Ini anak punya teman di Bang Anwar dari Bogor datang ke Pondok Betung ini 3 kali. Anak maulid di daerah sini 3. Nih yang ada di depan dari Bogor dah. Ngapain coba? Kemarin ke kemana? Rumahnya dari Bogor, dari Ciawi. Jawab apa enggak? Lumayan kan? Coba ukur pakai jengkal. Kapan sampai ini coba? Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi ini bukan urusan sederhana bu. Kita duduk di sini, wallahi nanti kita tagih pahalanya di akhir. Kita nggak bisa lihat malaikat membentangkan sayap doain. Kita nggak bisa dengar ikan di lautan istighfarin dosa-dosa kita. Kita nggak bisa dengar malaikat dari tadi ngomong apa. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ruwahul Bukhari. Ya Allah sayangin dia, terima tobatnya, ampuni dia. Modal kita cuma satu, mohon maaf, bokong nempel sama tanah. Kalau kita yang istighfar bisa jadi nggak diterima. Kalau malaikat istighfar diterima apa kagak? Diterima apa kagak? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kita duduk di sini, mohon maaf nih, mohon maaf. Saya bakal ingetin terus. Ini bukan urusan sederhana. Ini urusannya sama kita punya keselamatan nanti pas kita mati. Ini urusannya sekarang. Dengan kumpul seperti ini, kebahagiaan kita naik ke hadirat Allah, semangat ibadah kita bertambah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jangan bangunin tenda maulid terus nggak maghriban. Jangan nyediain makanan maulid tapi nggak subuhan. Maka kita maulid setiap tahun itu harus ada target supaya apa? Semua yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa kerjakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Bib, tar dulu Bib. Itu kan tadi kan yang diucapkan selamat ulang tahun pas Nabi Yahya lahir. Itu kan Allah yang bilang. Kalau tahun depannya nggak usah, tahun depannya lagi nggak usah. Buka ayat 33. Buka ayat 33. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Selamat sejahtera bagi saya Isa hari di mana saya dilahirkan. Nabi Isa udah gede ngucapin selamat hari lahir. Berarti boleh kita mentajdid, boleh kita memperbaharui ucapan selamat ulang tahun. Ini syariat saudara. Maulid ini syariat. Bukannya bid'ah. Sallallahu Nabi Muhammad. Terus begini. Orang kalau misalkan punya anak diakekahin apa kagak? Diselamatin apa kagak? Kalau dapat pekerjaan baru traktir apa kagak? Nikah tinggi pertama
Walimah apa kagak? Ngundang apa kagak? Bini kedua ngundang apa kagak? Emang berani? Siapa di sini berani? Jagoan kalau bini kedua ngundang. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini ada orang lebih senang anaknya lahir, lebih senang kawin yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Wah, dia lupa yang ngajarin akekah siapa, yang ngajarin walimah siapa, yang ngajarin poligami siapa. Dia lupa. Kira-kira tahu terima kasih apa kagak? Tahu terima kasih apa kagak? Kita nggak mau jadi orang yang nggak tahu terima kasih. Kita mau tahu terima kasih kepada baginda Nabi Muhammad. Kita harus tahu dalam agama ini nggak ada konsep, nggak ada ceritanya orang tua lebih sayang kita dari Rasul. Ada. Anak lebih cinta kita dari Rasulullah, nggak ada. Bahkan saya katakan sama saya punya istri, Adinda tidak akan pernah bisa mencintai saya seperti Rasulullah SAW mencintai saya. Tidak akan pernah. Itu harus kita sampaikan, Bu. Sampaikan pada suami, sampaikan pada istri, sampaikan pada anak. Kalian semua tidak mungkin bisa mencintai saya seperti cintanya Nabi Muhammad. Makanya ketika disebut nama Nabi Muhammad, dada kita rasanya mau meledak, batin kita rasanya mau meletus, karena kita rindu kepada figur beliau Sayyiduna Muhammad. Nabi Muhammad itu orangnya bagaimana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kulitnya ka'annama sira min fiddah wa syamsu tajri fi wajhihi. Seolah-olah ditempa dari perak. Nih saya punya cincin perak, mengkilap apa kagak? Pakai minyak apa kagak? Kagak. Rasul itu wajahnya cerah bersih, sinar, ya kan? Saking mulusnya kulit Rasul, kata Imam At-Tirmizi dalam Syama'ilnya, kalau ada air netes ke telapak tangan Rasulullah, tuh air nggak akan terserap, langsung mengalir. Kalau kita, wah, kejatuhan air terjun keserap semua, saking kasarnya gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alis matanya tebal melengkung, bulu matanya panjang, nggak kayak zaman sekarang kiai ditempelin extension sampai kita lupa mana istri mana sapu hijau. Panjang banget gitu kan. Untungan kita balikin, kita jadiin sapu tuh gini. Sallallahu Nabi Muhammad. Bola mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beda sama kita. Kalau kita bulatannya enggak, kalau Nabi bulatannya kayak mata kucing tuh. Kucing apa tuh? British short hair. Itu matanya Nabi bulutnya gede, Bu, putihnya sedikit. Di sela putih-putihnya ada warna merah. Coba kita lihatin orang kayak begitu. Aduh, bisa ngebayangin. Anak kalau ketemu Rasul langsung pingsan. Dan hakikat Muhammadiyah itu perlu disingkat di dunia. Kalau sahabat itu melihat Nabi Muhammad dengan hakikatnya, jatuh sahabat. Lah, lihat Nabi Yusuf aja sendiri salah. Nabi Yusuf itu cuma separoh. Tahu separoh? Setengah. Tahu setengah? Separoh. Di badan kita nih kalau dipotong separuh, itu baru lihat separuh badan udah motong-motong tangan. Gimana kalau lihat seluruh badan? Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi itu, Bu, kalau lagi ngomong dari gigi serinya keluar cahaya. Kalau ibu yang ngomong hawa nada. Nabi itu bibirnya merah, Bu, gak perlu pakai lipstik, merah bibirnya, ya kan? Kemudian kalau Nabi marah, sahabat itu gak lihat bagian mulut. Kan ada orang kalau misalkan marah mulutnya berubah, matanya berubah. Ini Nabi semua nggak ada yang berubah. Tapi satu, misalkan saya cekek balik badan nggak senyum, Bu, langsung dibacok saya. Nabi dicekek, Pak, pakai sorban ini. Lihat, Bu, nengok terus tersen. Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Saya nggak bisa bayangin ada orang kayak gitu hidup misalnya. Saya nggak bisa bayangin ada manusia seperti itu pernah berjalan di atas permukaan bumi. Lagi mau sholat kerah bayu gini. Muhammad, bayar hutangmu. Oleh Zaid bin Sabit. Orang Yahudi sama Sayyidina Umar pegang sudah begini.
Umar nanti dulu, suruh aku membayar dengan cepat, suruh dia menagih dengan baik. Terus Rasul lagi jadi imam, kata Rasul, saya pengen panjangin bacaan sholat. Tiba-tiba ada anak kecil fatajawaztu karahiyatan ala an asyqa ala ummihi, maka saya ringankan bacaannya supaya meringankan ibunya, supaya ibunya tidak kuat. Kalau kita lagi sholat jadi imam, ada anak nangis, langsung ambil mic, itu tolong anaknya dikondisikan. Jangan bawa anak kecil pergi ke masjid. Wah, Rasul begitu apa kagak? Rasul begitu apa kagak? Rubah. Lihat ini orang namanya Laila Majnun Faiz Ibnu Mulawwar. Dia ngikutin anjingnya Laila. Dia suka sama perempuan namanya Laila. Dia nggak dapet Laila, tapi saking cintanya anjingnya juga dia ikuti anjingnya. Kebetulan lewat depan orang lagi sholat, ngamuk. Ente bagaimana lewat depan orang sholat? Lalu kata si Majnun, mohon maaf, saya itu saking fokusnya sama anjingnya Laila. Ini anjingnya doang. Saya saking fokusnya sama anjingnya Laila, nggak lihat kalau ada orang sholat. Wah, ente ngaku sholat ketemu Allah masih lihat apa?